Baik Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkenankan pagi hari ini dalam kajian kita saya akan berbagi satu tema yang berjudul hukum jika maka dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Wah, itu bagus banget. Semua bagus. Bapak Ibu sekalian, di antara sunnatullah, hukum-hukum Allah yang diturunkan oleh Allah dalam kehidupan manusia di muka bumi adalah keberlakuan mengikuti hukum jika maka, atau dalam bahasa Arab dikenal dengan as-sababu wan natijah. As-sababu wan natijah. Maknanya adalah suatu kejadian yang akan terjadi sebagai akibat dari terwujudnya sebab. Dengan kata lain, jika sesuatu diwujudkan, maka sesuatu yang lain menjadi akibatnya otomatis akan terwujud pula. Pernyataan ini sering dinyatakan sebagai hukum jika maka. Jika A terwujud, kalau ada ketetapannya maka B akan terwujud pula. Contoh yang sederhana, jika seseorang misalnya minum hal yang berbahaya, racun, ya. Maka kalau orang minum racun, hukum akalnya sudah bisa diprediksi, maka dia akan terjadi demikian. Jadi kalau dia minum racun, maka dia keracunan. Nah, ini dalam kehidupan sehari-hari, hukum jika maka ini Allah telah karuniakan pemahamannya kepada hamba-hambanya. Kita diperkenalkan dalam ajaran Islam adanya sunnatullah atau yang dikenal dengan qadar. Dan kita pun harus mengimani nih qada dan qadar. Ya. Qadar artinya sunnatullah, hukum Allah yang Allah berlakukan dalam kehidupan manusia khususnya di muka bumi. Bahwa memang semua hukum-hukum ini, hukum-hukum yang terjadi dalam kehidupan Allah yang menetapkannya, dan inilah salah satu keimanan kita. Boleh jadi di antara qadar itu yang menemukan orang-orang tertentu, seperti yang kita kenal saja misalnya hukum Newton, ya, hukum Bohr, dan hukum-hukum lainnya yang kita kenal, kita pelajari dalam ilmu-ilmu alam. Archimedes, sesungguhnya mereka hanya penemunya, bukan yang menetapkan sunnatullah itu, bukan yang menetapkan hukum itu. Dia dengan penelitiannya menemukan, oh ada hukum seperti ini, ada aturan seperti ini dalam kehidupan. Nah, jadi mereka hanya penemu-penemu berdasarkan penelitian eksperimen yang mereka lakukan. Tetapi yang menetapkan hukumnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hukum-hukum Allah ini dikenal dengan sunnatullah. Di antara sunnatullah ini ada yang hukum-hukumnya dapat atau ditemukan berdasarkan akal manusia. Allah berikan kesempatan akal manusia untuk meneliti dan mengetahui atau menemukannya. Kemudian ada sunnatullah, hukum-hukum yang berlaku dalam kehidupan manusia di muka bumi ini yang agak susah bagi manusia untuk menemukannya,
kecuali dengan penelitian yang jangka panjang yang sulit sekali, maka Allah mempermudahnya dengan hukum ini langsung diturunkan oleh Allah. Hukum ini langsung diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimudahkan bagi Allah untuk hamba-hambanya mendapatkan hukum itu tanpa melalui proses penelitian. Ya, inilah diperkenalkan dengan sunnatullah tanziliyah. Hukum-hukum Allah yang Allah turunkan saja melalui wahyunya, baik yang dicantumkan dalam Al-Quran atau yang dicantumkan dalam sabda Nabi SAW yang dikenal dengan hadis atau sunnah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada dua sunnatullah. Yang pertama sunnatullah kauniyah, yakni sunnatullah yang bisa diteliti, bisa diketahui oleh dengan akal manusia, dan mereka manusia menemukan sunnatullah. Dan kita pun memanfaatkan sunnatullah ini. Beras itu baru bisa dimakan kalau ditanak atau dimasak. Nah, ini sunnatullah yang kemudian dikenal oleh manusia di berbagai wilayah. Manusia kemudian memanfaatkannya. Nah, ini yang disebut sunnatullah kauniyah, dan ada sunnatullah tanziliyah yang Allah turunkan melalui Al-Quran maupun sunnah Nabi SAW. Nah, di antara sunnatullah baik kauniyah maupun tanziliyah, kita memaklumi adanya hukum jika makai. Sunnatullah kauniyah juga kita mengenalnya, dan sesungguhnya penjelasan Al-Quran dan hadis Nabi SAW, Allah telah tetapkan pula sunnatullah as-sabab wan natijah, yakni hukum jika maka ini dalam kehidupan manusia, termasuk dalam kehidupan atau hukum-hukum yang Allah telah tetapkan dalam agama ini. Seorang mukmin, dan insya Allah kita semua termasuk di dalamnya, beriman bahwa Al-Quran adalah wahyu Allah yang diturunkan dengan ilmu Allah, yang kita juga mengimani ilmu Allah yang maha luas. Karena itu kita beriman kepadanya, beriman pada kebenaran hukum-hukum yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Penjelasan tentang Al-Quran dibuat berdasarkan ilmu dapat kita temukan dalam beberapa firman Allah, diantaranya dalam surat Al-An'am ayat 59. Allah SWT berfirman, pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib. Tidak ada yang mengetahui apa yang ada di daratan maupun di lautan. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur, melainkan Dia mengetahuinya. yakni Allah mengetahui di mana daun itu gugur. Dari Sabang sampai Maroko juga Allah tahu di mana daun itu gugur. Inilah luasnya ilmu Allah. Tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak sesuatu yang basah di muka bumi ini atau yang kering, melainkan tertulis dalam kitab yang nyata, Lauhul Mahfuz. Tersimpannya ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang kehidupan di alam semesta ini. Kemudian dalam surat Luqman ayat 27, Allah pun menggambarkan tentang luasnya ilmunya. Seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena, laut menjadi tinta, kemudian ditambahkan kepadanya 7 laut lagi sesudah keringnya, niscaya tidak akan habis-habisnya dituliskan ilmu Allah. Sesungguhnya Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Subhanallah. Kalau seluruh pohon di muka bumi ini jadi pena,
seluruh air laut jadi tinta, ditambahkan 7 lautan lagi yang sama jumlahnya, belum selesai ditulis ilmu Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita mengimani Allah bersifat Al-Alim, Maha berilmu, tidak ada yang menandingi ilmu. Kemudian lebih lanjut, setelah kita mengimani Allah Al-Alim, Allah Maha berilmu, Allah Subhanahu wa taala menjaminkan bahwa Al-Qur'an yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diturunkan berdasarkan ilmunya. Jadi Allah menurunkannya atau menyampaikan firman-firman-Nya di dalam Al-Qur'an bukan sekedarnya, tapi disusun oleh Allah menggunakan ilmunya. Hal ini disampaikan di dalam Al-Quran dalam surat Al-A'raf 52 dan surat Ar-Ra'd ayat 14. Saya bacakan terjemahannya. Dan sesungguhnya kami, yakni Allah, telah mendatangkan sebuah kitab Al-Quran kepada mereka. Dan kami telah menjelaskannya atas dasar ilmu kami. Allah menurunkan atas dasar ilmunya yang maha luas itu. Menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang yang beriman. Seandainya manusia ini diharuskan meneliti tentang sesuatu, kalau hasil penelitiannya mendatangkan manfaat, kamu kerjakan. Kalau mendatangkan mudarat atau bahaya, kamu tinggalkan. Maka berapa lama kita harus menemukan hakikat kehidupan ini. Maka inilah yang dimaksud rahmat Allah. Tanpa kamu susah melakukan penelitian yang panjang dan yang mahal, Allah telah berikan teorinya, ya, hukum-hukumnya. Sudah Allah berikan langsung. Ini hukumnya. Kamu jalani, kamu dapat manfaat. Inilah yang dimaksud dengan rahmat Allah. Dengan dikaruniakan petunjuk tentang hakikat segala sesuatu dalam kehidupan ini yang telah ditunjukkan Allah di dalam firman-firman. Pada surat yang lain, Ar-Ra'd ayat 14, surat ke-11 ayat 14. Allah berfirman yang artinya, jika mereka yang kamu seru itu tidak menerima seruanmu, maka katakanlah olehmu, ketahuilah sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan dengan ilmu Allah. Kalau orang lain yang kamu ajak nggak setuju, nggak mau, sudah katakan saja. Ini Al-Quran diturunkan dengan ilmu Allah. Kamu percaya atau tidak, silahkan saja. Allah yang menjaminkan bahwa Allah telah menurunkannya dengan ilmunya dan ilmunya maha luas. Tidak ada Tuhan selain Dia. Maukah kamu berserah diri kepada Allah? Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, setelah kita beriman bahwa Allah maha berilmu, mengimani pula bahwa Al-Quran yang Allah turunkan itu didasarkan atas ilmu Allah, maka hendaknya kita tidak ragu-ragu terkait dengan apa yang Allah telah sampaikan dalam firman-firman-Nya tentang kebenaran. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat kedua. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Dalam ayat surat ke-13 ayat 1 Allah berfirman pula, Alif Lam Mim Ra. Ini adalah ayat-ayat Al-Quran dan kitab yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu itu adalah benar. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak beriman kepadanya. Dalam ayat berikutnya, surat Fussilat ayat 52-53 Allah berfirman, yang artinya, katakanlah, bagaimana pendapatmu jika Al-Quran itu datang dari sisi Allah, kemudian kamu mengingkarinya? Ini Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat ini membangun logika kita.
Diminta kita merenungkan dalam urutan-urutan tadi. Apakah benar kamu mengimani Allah bahwa Allah Maha berilmu? Benar, saya mengimani Allah Maha berilmu. Apakah benar kamu mengimani bahwa Al-Quran diturunkan Allah berdasarkan ilmunya? Benar, saya yakin Al-Quran diturunkan Allah berdasarkan ilmunya, sebagaimana Allah telah jelaskan itu dalam Al-Quran. Kemudian, kalau Allah yang menjelaskan dengan ilmunya dan Allah itu pasti mengetahui hakikat segala sesuatu, bagaimana pendapatmu? Jika Al-Quran itu datang, kau imani dari sisi Allah, kemudian kamu mengingkarinya. Siapa yang lebih sesat daripada orang yang selalu berada dalam penyimpangan? Kami akan memperlihatkan pada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segenap ufuk dan pada diri mereka sendiri. Tanda-tandanya bisa kita renungkan tentang kebenaran ayat-ayat Allah ini, tentang kekuasaan Allah ini di segenap ufuk dan pada diri manusia sendiri. Sehingga jelas bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Dan apakah Tuhanmu tidak cukup bagi kamu bahwa sesungguhnya Dia menyaksikan segala sesuatu? Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran datang dari Allah yang Maha Berilmu. Al-Quran ditulis berdasarkan ilmu Allah. Maka pasti Al-Quran sangat sempurna kebenaran. Maka hal yang aneh bila ada manusia yang meremehkannya. Oleh karenanya, apa yang Allah jelaskan diantaranya dalam surat An-Nur ayat ke-51. Hendaknya orang yang mengimani Allah bersifat Al-Alim, mengimani Al-Quran datang dari Allah, mengimani Al-Quran itu ditulis oleh Allah berdasarkan ilmunya. Maka ketika dia mendapatkan informasi dari Allah di dalam Al-Quran, atau dari yang Allah sampaikan melalui Nabi-Nya Muhammad SAW, ia hanya menjawab, sami'na wa ata'na. Sesungguhnya jawaban orang-orang mukmin bila mereka diseru kepada Allah dan Rasul-Nya, artinya diminta untuk memenuhi apa yang Allah dan Rasul-Nya perintahkan, agar Rasul menghukum di antara mereka, ucapan mereka hanyalah sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami patuh. Dan mereka itulah orang yang beruntung, karena memenuhi tentang kemaslahatan. Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya kalau menyeru sesuatu pasti ada maslahat di dalamnya, ada kemanfaatan di dalamnya. Maka pasti dia beruntung. Bapak Ibu sekalian, di antara yang sangat penting untuk kita pahami dari hukum Allah yang Allah telah jelaskan di dalam Al-Quran maupun keterangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana di atas telah disampaikan, yaitu hukum jika maka. Kita dapat membaca rincian hukum-hukum ini di dalam firman Allah dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai berikut. Di antara hukum jika maka adalah jika seseorang merencanakan satu kejahatan, maka kejahatannya balik kepada dirinya sendiri. Ini kepastian sunnatullahnya. Seperti orang yang memegang bara api, pasti tangannya terbakar. Pasti terbakar tangannya kalau dia tangannya tanpa alas, ia memegang bara api. Nah, ini jika merencanakan kejahatan, kejahatannya balik ke dirinya. Hukum ini Allah tuangkan dalam firman-Nya surat Fatir 43. Mari kita tengok bersama
hukum ini dan bagaimana Allah menjaminkan keberlakuannya. Allah berfirman yang artinya, karena kesombongan mereka di muka bumi dan karena rencana mereka yang jahat. Rencana yang jahat itu tidak akan menimpa selain orang yang merencanakannya sendiri. Kalimat ini adalah statement hukum Allah, sunnatullah di muka bumi. Rencana jahat tidak akan menimpa selain orang yang merencanakannya sendiri. Oleh karenanya, bagi orang mukmin, dia takut untuk melakukan kejahatan. Sangat takut. Kenapa? Karena ini hanya jika saja. Jika dia melakukan kejahatan, akibatnya atau maka keburukan dari kejahatan itu hanya balik ke dirinya sendiri. Maka dia takut. Yang pertama menimbulkan rasa takut agar dia tidak melakukan kejahatan itu. Karena kejahatan akibat buruknya balik ke dirinya. Yang kedua, dari hukum ini, kita juga tidak terlalu gelisah kalau ada orang lain menjahati kita. Kalau ada orang lain menjahati kita, kita optimis saja. Karena Allah menjamin kejahatan itu balik ke orang yang melakukannya, nggak akan menimpa ke kita. Ya, apapun yang dilakukan nggak akan menimpa ke kita. Kalaupun dilihat oleh mata seolah-olah kita yang mendapatkan bahayanya, itu hanya mata kepala kita saja yang melihatnya. Hakikatnya Allah jamin tidak mungkin. Ya, tidak mungkin. Kalau kejahatan itu ditimpakan, mungkin seolah-olah seperti seseorang yang mendapatkan kejahatan itu yang terkena kejahatannya seperti jamu saja. Dia hanya merasakan terlihat pahit, tapi sesungguhnya dia adalah obat. Inilah kalimat sunnatullah. Rencana jahat tidak akan menimpa selain orang yang merencanakannya sendiri. Untuk menjaminkan keberlakuannya, Allah mengulang dengan kalimat di bawahnya. Tiadalah yang mereka nantikan melainkan berlakunya sunnah Allah yang telah berlaku pada orang-orang yang terdahulu. Hukum ini sejak dulu berlaku. Seperti berlakunya kalau ada benda seperti pulpen ini, kalau saya jatuhkan, maka dia jatuh ke bawah. Itu sudah berlaku sejak dahulu. Yang kedua, lanjutan ayat ini. Maka sekali-kali kamu tidak akan mendapat penggantian bagi sunnatullah. Bagi hukum ini nggak ada penggantinya. Yakni yang berbuat jahat, dia akan mendapatkan akibat kejahatannya itu. Tidak ada penggantinya. Dan Allah tetapkan kepastiannya yang ketiga, sekali-kali tidak pula kamu akan menemui penyimpangan bagi sunnah Allah. Nggak menyimpang, tidak berganti, dia menyimpang dan sudah berlaku sejak dahulu. Begitu kuat Allah menegaskan tentang keberlakuan hukum ini. Maka jika seseorang melakukan kejahatan pada orang lain, akibat buruk kejahatannya akan kembali ke si pelaku saja. Yang kedua, dalam surat Al-Imran 159 Allah SWT menetapkan juga hukum jika maka. Apa jikanya dan bagaimana makanya dijelaskan dalam ayat ini. Maka berkat rahmat Allah engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka, yakni terhadap orang lain. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauhkan diri dari sekitarmu. Nah, ini hukum jika makan sunatullahnya. Jika engkau bersikap keras, berhati kasar pada orang lain, maka mereka akan menjauhimu. Ini sunnatullah yang Allah telah jelaskan dari sisi hukum jika makan. Sekali lagi, jika kamu bersikap keras, berhati kasar, maka orang-orang di sekitarmu menjauh darimu. Hukum ini Allah ingatkan kepada Nabi SAW. Kalau Nabi saja
yang memiliki kemukjizatan, tetap berlaku hukum ini bagaimana dengan kita? Ya. Nabi SAW diingatkan, jika kamu bersikap kasar wahai Nabi, bersikap keras pada sesama, pasti mereka lari darimu. Nah, inilah di antara hukum jika maka yang dijelaskan dalam Al-Quran. Oleh karenanya, bagi kita yang menangkap hukum ini, hendaklah kita berlemah lembut, ya, tidak kasar dalam bergaul dengan sesama. Niscaya akibatnya atau maka yang akan terjadi, mereka tidak akan dekat dengan kita. Kemudian hukum yang ketiga, jika kita beramal baik, maka terbalas dengan kebaikan dengan berlipat ganda. Dan kita dengan keberlakuan sunnatullah ini tidak perlu gelisah, pasti dibalas kebaikan, walaupun sekecil zarah pasti ada balasan. Barang siapa yang membawa amal kebaikan, maka baginya balasan 10 kali lipat amalnya. Dan barang siapa yang membawa perbuatan jahat, maka dia tidak diberi balasan atas perbuatan jahatnya, melainkan seimbang dengan kejahatannya. Sedang mereka tidak dirugikan. Nah, inilah hukum barang siapa membawa amal kebaikan, maka baginya balasan 10 kali lipat dari amal. Dalam firman Allah lainnya, barang siapa mengerjakan kebaikan sebesar zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu untuk dirimu sendiri. Ini juga tidak mungkin mengenakan kejahatan akibat jahatnya kepada orang lain. Pasti balik kepada si pelaku. Perbuatan baik pasti balik kebaikannya pada si pelaku. Inilah di antara sunnatullah yang Allah jelaskan pasti berlaku dalam kehidupan manusia di muka bumi. Selanjutnya, hukum yang berikutnya, jika kita menjaga sholat, tidak syirik, maka Allah pasti menjaga kita. Nabi SAW bersabda, "Ihfadillah ya ihfadillah yahfadka." Jagalah Allah, pasti atau maka Allah akan menjagamu. Jika kamu menjaga Allah, maka Allah akan menjagamu. Yang dimaksud menjaga di sini adalah menjaga batasan-batasan atau hak-hak Allah atau perintah-perintah Allah serta larangan-larangannya. Dan para ulama telah menetapkan yang utama harus dijaga adalah sholat 5 waktu dan tidak sekali-kali berbuat syirik. Sholat 5 waktu dan tidak sekali-kali berbuat kesyirikan. Siapa yang menjaganya, pasti dia dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 2 penjagaan yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Rajab. Yang pertama adalah menjaga urusan dunia. Jika hamba menjaga sholatnya dan menjaga dia tidak berlaku syirik, Allah akan menjaga dunianya, menjaga keluarganya, menjaga anak-anaknya, menjaga hartanya. Ibnu Rajab berkata, barang siapa menjaga hak Allah, maka Allah akan menjaganya dari berbagai gangguan dalam kehidupan dunia. Adapun penjagaan yang kedua, yang dihasilkan dari penjagaan yang dilakukan oleh si hamba terhadap agama Allah, yaitu sholatnya tidak menyekutukan Allah, adalah Allah jaga keimanannya. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-Hijr ayat 3942. Iblis berkata, iblis ini
berkeinginan untuk menyesatkan anak Adam. Sehingga ia pun berkata, "Ya Tuhanku, oleh sebab Engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, maka pasti aku akan menjadikan mereka, yakni anak cucu Adam, memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi. Dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hamba Engkau yang mukhlis, yakni orang-orang yang terpilih di antara mereka." Allah berfirman, "Ini adalah jalan yang lurus, kewajiban akulah menjaganya. Sesungguhnya hamba-hambaku tidak ada kekuasaan bagimu terhadap mereka kecuali orang-orang yang mengikuti kamu, yakni orang-orang yang sesat." Nah, ini diantara penjagaan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang menjaga sholat dan menjaga ketauhidan. Allah menjaga dunianya dan menjaga dia dari kesesatan. Adapun contoh lain berkaitan dengan hukum jika maka yang tercantum dalam Al-Quran adalah jika kita tidak mentauhidkan Allah, maka akan ditinggalkan Allah, tidak ditolong Allah. Kalau tadi yang keempat tadi, jagalah Allah, jagalah ketauhidan, jagalah sholat, pasti Allah akan menjagamu. Sedangkan dalam surat Al-Isra ayat 22 ini, jangan kamu adakan Tuhan yang lain di samping Allah. Jangan kamu adakan Tuhan yang lain di samping Allah, agar kamu tidak menjadi tercela dan tidak ditinggalkan Allah. Maka kalimat hukumnya, jika kamu berbuat syirik, mengada-ngadakan Tuhan lain di samping Allah, maka Allah akan meninggalkanmu. Dalam ayat berikutnya, jika Allah menolong kamu, maka tak ada orang yang dapat mengalahkan kamu. Jika Allah membiarkan kamu, siapa gerangan yang dapat menolong kamu selain dari Allah sesudah itu? Karena itu hendaklah kepada Allah saja orang mukmin bertawakal. Jika dia bertawakal kepada Allah, menyandarkan diri kepada Allah, mentauhidkan Allah, maka Allah akan menolong. Dalam surat Ar-Ra'du dapat kita ambil pula hukum ini. Bagi orang-orang yang memenuhi seruan Tuhannya disediakan pembalasan yang baik. Nah, ini pasti. Yang memenuhi seruan Allah pasti ada balasan. Kemudian kita temukan pula dalam beberapa ayat yang dinukil oleh Imam Qayyim, hukum jika makanya ini, jika kita menolong agama Allah, maka Allah akan selalu menolongnya dan meneguhkan kedudukannya. Allah SWT berfirman dalam surat Muhammad ayat ke-7. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Wahai orang mukmin, wahai orang beriman, jika kamu menolong agama Allah, maka Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Jika kamu menolong agama Allah, niscaya Allah akan menolongmu dan meneguhkan kedudukan. Dan ini janji yang Allah tidak menyalahi janji. Pasti Allah penuhi. Nah, penjelasan lebih lanjut berkaitan dengan siapa yang dimaksud penolong agama Allah. Penolong agama Allah adalah mereka yang siap mengerjakan sholat. 5 waktu terjaga. Kemudian dia siap berbuat kebaikan pada sesama, yakni zakat dia penuhi. Kemudian yang ketiga, hendaklah dia tidak soleh sendiri. Dia ngajak teman-temannya, orang lain, keluarganya untuk sama-sama taat atau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang menjaga sholat dan melengkapinya dengan zakatnya, yakni berbagi dengan sesama. Kemudian dia
mengajak orang-orang di lingkungannya, baik keluarganya, teman-teman di kantornya, siapa saja, untuk berbuat kebaikan, maka dia sudah dimasukkan dalam definisi menolong agama Allah. Dan siapa yang menolong agama Allah semacam itu, pasti Allah akan menolongnya dan meneguhkan kedudukannya. Nah, kita tinggal memanfaatkan hukum ini untuk dapat pertolongan Allah dengan cara mengamalkan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Seruan ini diabadikan di dalam Al-Qur'an dalam beberapa ayat. Ayat pertama yang sudah kita bacakan surat Muhammad ayat ke-7. Kemudian kita juga temukan dalam surat As-Saff ayat ke-14. Bahkan Allah ketika menyuruh kita melakukan ini, mengambil contoh bahwa seruan untuk menjadi penolong agama Allah itu telah diserukan oleh Rasulnya Nabi Isa alaihissalam kepada murid-muridnya yang setia, yakni murid-muridnya yang 11. Allah SWT berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarullah kama qala Isa bin Maryam lil hawariyina man ansari ilallah qala al hawariyuna nahnu ansarullah. Hai orang-orang beriman, jadilah kamu penolong-penolong agama Allah sebagaimana Isa putra Maryam telah berkata kepada pengikut-pengikutnya yang setia, siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku menegakkan agama Allah? Pengikut-pengikut yang setia itu berkata, kamilah penolong-penolong agama Allah, wahai Isa. Nah, ini Allah abadikan ucapan Nabi Isa alaihissalam kepada muridnya, ya, dalam memenuhi atau menjelaskan ketika Allah ingin juga kita sebagai hamba-hamba yang beriman menolong agama Allah. Hai orang beriman, jadilah kamu penolong-penolong agama Allah. Jika kita menolong agama Allah, niscaya Allah akan menolongmu dan meneguhkan kedudukan. Kemudian dalam ayat yang berikutnya kita temukan hukum sunatullah ini, jika kita bertakwa, maka akan memperoleh kehidupan yang baik. Allah berfirman dalam surat Al-Anfal, hai orang-orang beriman, penuhilah seruan Allah dan Rasul-Nya apabila Rasul menyeru kamu pada sesuatu yang memberi kehidupan kepadamu. Kehidupan yang dimaknai di sini tafsirnya kehidupan yang baik padamu. Jika kamu memenuhi perintah Allah dan Rasul-Nya, pasti hidupmu akan baik. Dalam ayat berikutnya, jika sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Jika sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan mereka berkah dari langit dan bumi. Semoga Allah senantiasa melimpahkan berkah dari langit dan bumi untuk negeri kita. Amin ya rabbal alamin. Tinggal kita mengadakan jikanya, yaitu menjaga keimanan dan ketakwaan bersama-sama penduduk negeri. Dalam ayat berikutnya, jaminan Allah terkait dengan jika ketakwaan itu dimiliki oleh si hamba, maka Allah akan berikan keistimewaan. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar. yakni kalau kita menggunakan kalimat jika kalian bertakwa kepada Allah, maka Allah akan mengadakan jalan keluar dan memberinya rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kemudian dari ayat yang paling akhir dari ayat ini, ayat keempat, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam berbagai urusan. Dengan kalimat jika, maka jika kalian bertakwa kepada Allah, maka
maka Allah akan menjadikan kemudahan dalam berbagai urusan. Jika kamu bertakwa, maka Allah akan mudahkan dalam berbagai urusan. Allah yang maha memudahkan. Berikutnya, Bapak Ibu, implementasi atau sunnatullah jika maka ini dalam ayat berikutnya, jika kamu bersyukur, maka ditambahkan rizkimu dan hindarkan kamu dari azab. Hukum ini Allah jelaskan dalam surat An-Nisa 147 dan surat Ibrahim ayat ke-7. Dalam surat An-Nisa 147, mengapa Allah akan mengazabmu jika kamu bersyukur? Artinya dengan kata lain, kalau kalimat jika maka, jika kamu bersyukur maka Allah tidak akan mengazab, baik di dunia maupun di akhirat. Jika kamu bersyukur, Allah tidak akan mengazab. Tidak mungkin Allah mengazab. Kemudian ayat Ibrahim ayat 7, apabila kamu bersyukur, niscaya aku akan tambah nikmatku kepadamu. Nah, kalau kita ubah menjadi kalimat jika maka, jika kamu bersyukur, maka Allah akan menambah nikmat kepadamu. Yakni apabila kamu bersyukur, berarti jika kamu bersyukur, niscaya berarti maka aku akan tambah nikmatmu kepadamu. Nah, ini kalimat jika maka, jika bersyukur pada Allah, maka ditambahkan rizkinya dan dihindarkan dari azab. Yang berikutnya, jika banyak mohon ampun, yakni istighfar, maka akan dicegah dari musibah, bahkan dikaruniai kenikmatan yang tidak pernah putus. Jaminan ini kita temukan hukum ini dalam surat Hud ayat 3. Dan hendaklah kamu meminta ampun kepada Tuhanmu dan bertobat kepadanya. Jika kamu mengerjakan yang demikian, niscaya atau maka Dia Allah akan memberi kenikmatan yang baik terus-menerus kepadamu sampai kepada waktu yang telah ditentukan. Subhanallah. Saya ulang kalimat jika makanya ini. Jika kamu mengerjakan yang demikian, yakni meminta ampun kepada Allah, maka Allah akan memberi kenikmatan yang baik terus-menerus kepadamu sampai kepada waktu yang telah ditentukan, yakni ajalmu tiba. Inilah diantara hukum jika maka yang dijelaskan oleh para ulama, diambil dari ayat Al-Quran. Jika kalian minta ampun, Allah akan cegah dari munculnya musibah yang menimpamu, dan Allah akan beri kenikmatan yang terus-menerus tak putus sampai ajal tiba. Selanjutnya yang ke-11, jika kita pemaaf, maka Allah akan memaafkan. Beberapa ayat kita dapatkan, diantaranya surat At-Taghabun ayat ke-14 dan surat An-Nur ayat 22. Surat At-Taghabun ayat 14 Allah berfirman yang artinya, dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni mereka, maka sesungguhnya Allah Ta'ala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jika kamu maafkan dan tidak memarahi serta mengampuni mereka, maka Allah Ta'ala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang terhadapmu yang melakukan sesuatu yang disandarkan pada kalimat jika. Ayat berikutnya, hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin jika Allah mengampunimu? Jika kamu ingin Allah mengampunimu, maka hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Jika Allah ingin mengampunimu, maka maafkanlah dan berlapang dadalah terhadap orang lain.
Ini kemudian kita temukan dalam hadis Nabi SAW. Hukum jika maka ini. Jika kita pengasih pada sesama, maka akan dikasihi Allah. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala hanya mengasihi atau merahmati hamba-hambanya yang pengasih. Nah, dari kalimat ini kita bisa tangkap hukum jika maka. Jika kamu mengasihi sesama, maka Allah akan merahmatimu, mengasihimu. Dalam hadis yang kedua, orang yang pengasih akan dikasihi zat yang maha pengasih. Oleh karenanya, kasihilah yang di bumi, maka yang di langit akan mengasihi. Kasihilah yang di bumi, maka yang di langit akan mengasihi. Yakni Allah yang di langit akan mengasihi. Jika kamu mengasihi sesama, pasti Allah akan mengasihi. Inilah hukum jika maka berikutnya. Jika kita pengasih, maka Allah akan mengasihi. Berikutnya, jika kamu menolong atau jika kita menolong, maka kita akan ditolong oleh Allah. Nabi SAW bersabda, Allah Ta'ala menolong seorang hamba selagi hamba tersebut menolong sesamanya. Allah Ta'ala menolong seorang hamba selagi hamba tersebut menolong sesamanya. Oleh karenanya, hukum ini diamalkan oleh Nabi Musa alaihissalam yang dijelaskan dalam surat Al-Qasas ayat 24. Kemudian Nabi Musa menolong kedua wanita yang sedang mengantri air dan memberikan air itu kepada hewan-hewan ternak. Baru kemudian Nabi Musa berdoa, maka doanya dikabulkan Allah. Karena Nabi Musa telah menolong orang, Allah pun menolongnya. Sekali lagi, Allah Ta'ala menolong seorang hamba selagi hamba tersebut menolong sesamanya. Dalam hadis kedua, senada dengan hadis yang pertama, barang siapa menolong saudaranya yang membutuhkan, maka Allah Ta'ala akan menolongnya. Dengan kalimat jika maka, jika seseorang menolong saudaranya yang membutuhkan, maka Allah Ta'ala akan menolongnya. Atau maka jika maka akan terpenuhi pertolongannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berikutnya, jika kita mempermudah urusan orang, maka Allah akan memudahkan. Sebaliknya, jika kita mempersulit urusan orang, maka Allah akan menyulitkan kita. Na'udzubillah min dzalik. Hukum ini telah dijelaskan oleh Nabi SAW dalam dua hadis berikut. Yang pertama, barang siapa yang mempermudah kesulitan orang lain, maka Allah Ta'ala akan mempermudah urusannya di dunia dan di akhirat. Nah, kalau kalimat jika maka saya ubah sedikit, barang siapanya tinggal diganti jika. Jika dia mempermudah kesulitan orang lain, maka Allah Ta'ala akan mempermudah urusannya di dunia dan di akhirat. Kemudian ada doa Nabi SAW yang diabadikan dalam hadis Imam Ahmad berikut ini. Ya Allah, barang siapa yang berlemah lembut terhadap sesama, maka berlemah lembutlah terhadapnya. Dan barang siapa yang mempersulit sesama, maka persulitlah dia. Na'udzubillah min dzalik. Maka jika seorang mempersulit orang lain, maka Allah akan mempersulitnya. Na'udzubillah min dzalik. Ini diantara hukum jika maka. Sekali lagi, jika kita mempermudah, maka Allah akan mempermudah. Jangan kita mempersulit, karena jika kita mempersulit orang, maka Allah akan mempersulit kita. Na'udzubillah min dzalik. Berikutnya Bapak Ibu, jika seseorang menutupi aib orang lain,
maka Allah akan menutupi aib. Nabi SAW bersabda, barang siapa menutupi kejelekan seseorang, maka Allah Ta'ala akan menutupi kejelekannya. Juga dalam hadisnya yang lain, barang siapa yang menutup aib saudaranya, maka Allah Ta'ala akan menutup aibnya pada hari kiamat. Bapak Ibu sekalian, oleh karenanya dengan hukum jika maka ini, diantaranya hendaknya kita pandai menutup aib saudara kita. Kalau kita berikhtiar menutup aibnya, Allah menutup aib kita. Bahkan dikabarkan dalam satu riwayat hadis Imam Ahmad bahwa ada seorang hamba saat hisab di hari akhir, yang umumnya hisab itu disaksikan oleh malaikat-malaikat yang menjadi saksi, dan sebagian manusia pula yang menjadi saksi. Pada hamba tersebut Allah hanya membisikkan, wahai hambaku, engkau telah melakukan kesalahan ini dan itu. Hanya membisikkan saja. Kemudian hamba itu menyatakan, benar ya Allah, ketahuilah aku telah mengampunimu. Aku telah mengampuni. Kepada siapa? Kepada hamba yang mana Allah mengungkapkan kesalahan di padang mahsyar dengan membisikkannya saja. Dikabarkan dalam hadis tersebut, kepada hamba yang menutupi aib orang lain saat hidupnya di muka bumi. Sampai manfaatnya di akhirat, hisabnya pun tidak dieksplor di pengadilan mahsyar itu. Hanya dibisikkan sampai saja oleh Allah ke telinga hamba, dan si hamba mengakuinya, kemudian Allah mengampuni. Ini penjelasan dari hadis Imam Majah, barang siapa menutupi aib saudaranya, Allah Ta'ala menutupi aibnya pada hari kiamat. Bapak Ibu sekalian, begitu banyaknya hukum jika maka yang tercantum dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Dan keberlakuannya, sebagaimana keberlakuan hukum jika maka dalam sunnatullah kauniyah. Seperti kalau jika seseorang yang lapar itu makan, maka dia akan menjadi kenyang. Jika seseorang haus kemudian dia minum, maka hausnya akan hilang. Jika seseorang punya sakit demam biasa, kemudian dia minum obat penurun demam, maka demamnya akan turun. Ini sunatullah kauniyah. Dan hukum-hukum yang Allah telah jelaskan tadi sama seperti halnya sunatullah kauniyah tadi. Jika kamu lakukan, pasti tinggal menunggu waktu, kalimat makanya akan terwujud. Di antara hukum jika maka yang dirangkumkan dalam surat Al-Mujadilah ayat ke-11 ini, kita bisa simak dan kita bisa manfaatkan apa yang terkandung di dalamnya. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi famsahu yafsahillahu lakum wa idza qila ansuzu fansuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Wahai orang-orang beriman, wahai orang-orang beriman, bila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan. Jika kamu melapangkan orang lain, Allah akan melapangkanmu. Makna kalimat ini, jika kamu mau melapangkan diri untuk orang lain, maka Allah akan melapangkanmu.
Kemudian ayat lanjutannya, apabila dikatakan kepadamu berdirilah kamu untuk menghormati seseorang, maka berdirilah, hormati orang lain. Jika kamu menghormati orang lain, jangan khawatir kamu direndahkan. Allah yang akan meninggikan kamu. Siapa yang meninggikan kehormatan orang lain, maka Allah akan meninggikan kehormatan. Siapa yang melapangkan orang lain, maka Allah akan melapangkan urusan. Siapa yang mempermudah orang lain, maka Allah akan memudahkan urusan. Siapa yang menggembirakan orang lain, maka Allah akan menggembirakan. Inilah penjelasan hukum jika maka yang banyak terkandung di dalam Al-Quran dan kepastian keberlakuannya Allah jamin dengan janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak akan menyalahi janjinya. Bapak Ibu sekalian, sebagai penutup, saya nukilkan ayat ini untuk menjadi perenungan kita berkaitan dengan hukum-hukum Allah yang terkandung dalam Al-Quran maupun dalam sunnah Nabi SAW. Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat ke-106 dan 108. Dan Al-Quran itu telah kami turunkan dengan berangsur-angsur, agar kamu membacakannya perlahan-lahan kepada manusia. Dan kami menurunkannya bagian demi bagian. Katakanlah, berimanlah kamu kepadanya, atau tidak usah beriman. Sama saja bagi Allah. Sesungguhnya orang-orang yang diberi ilmu sebelumnya, sesungguhnya orang-orang yang diberi ilmu sebelumnya, apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka menyungkur atas muka mereka sambil bersujud. Dan mereka berkata, Maha suci Tuhan kami, sesungguhnya janji Tuhan kami pasti dipenuhi. Demikian Bapak Ibu yang dapat disampaikan, mudah-mudahan menyegarkan ingatan kita semua untuk tetap bertakwa kepada Allah, menjalani apa yang Allah tetapkan, dan diantaranya yang telah dijelaskan tadi. Apa yang diungkapkan dalam Al-Quran maupun sunnah Nabi SAW di atas, yang menjelaskan jika satu amalan kamu wujudkan, maka Allah jaminkan kalimat makanya akan terwujud. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk selanjutnya bila ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Alhamdulillah, terima kasih Pak Ustadz. Silakan Ibu bila ada pertanyaan. Silakan Bu Gomba. Ya, Mbak Mia duluan Bu Gomba ya. Silakan Mbak Mia. Terima kasih Mbak Lili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Bu Mia. Ya, semoga Pak Ustadz dan seluruh tim Toibatora dan para ulama kita yang terdahulu semuanya selalu mendapat rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bertanya Pak Ustadz, terkait bencana yang ada di Turki itu Pak Ustadz, ada ada ayat dari Al-Quran yang menyatakan bahwa apabila dalam suatu kaum itu ya Pak Ustadz, kalau mereka beristighfar, Allah tidak akan menganiaya kaum tersebut gitu Pak Ustadz. Maaf kalau saya salah. Nah ini bagaimana korelasinya dengan bencana yang ada di Turki? Apakah itu azab dari Allah atau musibah Pak Ustadz? Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Mia. Pertama saya ingin mereview, pernah kita bahas tentang macam musibah. Musibah adalah sesuatu yang tidak menyenangkan. Musibah adalah sesuatu yang tidak menyenangkan menurut pikiran manusia. Ya, itu dinamakan musibah, sesuatu yang tidak menyenangkan. Contoh yang paling gampang untuk menjadikan bahwa ini musibah adalah kematian seseorang anggota keluarga.
maka tentu bagi keluarga itu adalah musibah. Ya, tidak ada yang suka anggota keluarganya yang dia cintai meninggal. Maka yang ditinggalkan merasakan musibah itu. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang musibah kematian ini diantaranya, justru Allah memberikan kabar gembira. Memberikan kabar gembira kepada mereka yang dapat musibah. Basiril, ya, kata basir, yakni beri kabar gembira. Beri kabar gembira kepada orang-orang yang apabila mereka mendapatkan musibah, mereka berkata, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Seluruhnya ini milik Allah dan Allah punya hak untuk semuanya kembali kepadanya. Nah, ini suatu keridhaan. Siapa yang dapat musibah tapi dia ridho bahwa itu ketetapan Allah, Allah beri kabar gembira. Mereka lah orang-orang yang mendapat rahmat dan keberuntungan. Nah, dari ayat itu para ulama menjelaskan musibah yang tidak disukai oleh hati atau perasaan manusia itu ada yang sifatnya azab, ada yang sifatnya rahmat, dan ada yang sifatnya ujian. Kalau yang sifatnya azab berarti hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Pasti tidak ada manfaat bagi yang diazab, tapi kerugian. Jadi sudah dirasakan tidak senang, juga hal yang buruk akibatnya bagi dia. Ini azab. Tapi yang kedua, ada musibah, sesuatu yang menimpanya yang tidak disenangi, tapi sesungguhnya dia rahmat. Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan dari Allah, tapi wujudnya tidak disenangi. Di dalam ayat Al-Baqarah 216, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah berfirman, boleh jadi yang kamu tidak sukai baik akibatnya bagimu, dan boleh jadi yang kamu sukai buruk akibatnya bagimu. Allah lebih tahu dan kamu tidak tahu. Nah, ini disebut musibah rahmat. Musibah tapi dia rahmat. Jadi sesuatu yang tidak disukai belum tentu dia azab. Banyak para nabi, orang-orang soleh terdahulu, rasul, yang mendapatkan musibah, tapi di dalamnya penuh dengan rahmat. Nabi Muhammad sendiri juga mengalami musibah-musibah. Diusir oleh kaumnya adalah satu yang tidak disukai, musibah. Ya. Nabi Isa alaihissalam juga dapat sesuatu pengusiran dan sebagainya, satu musibah yang tidak disukai, tapi rahmat baginya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga, musibah sebagai ujian. Allah sekedar untuk menguji. Kalau berhasil melewati ujian itu, maka berubah menjadi rahmat. Bila tidak berhasil menerima ujian itu, bisa bergeser menjadi azab. Tapi dia masih netral sifatnya, silahkan disikapi menghadapi ujian tadi. Tapi ada musibah yang Allah turunkan, benar-benar dia rahmat Allah SWT, hanya kita tidak tahu hikmah di balik musibah itu apa. Belum kita sadari. Demikian juga apa yang terjadi di Cianjur, apa yang terjadi di Turki, kita belum bisa memastikan apakah ini musibah azab, apakah musibah rahmat, atau musibah ujian. Tapi sangka baik kita kepada Allah, dan hendaklah kita selalu bersangka baik kepada Allah. Saudara-saudara kita di Cianjur dan saudara-saudara kita di Turki adalah orang-orang yang mayoritasnya beriman. Mayoritasnya insya Allah bertakwa. Mayoritasnya bertakwa. Maka insya Allah apa yang menimpanya hanyalah sebuah musibah rahmat belaka. Ya, kita bersangka baik pada Allah, musibah rahmat belaka, bukan musibah azab.
Kenapa? Karena kalau musibah azab di masa sekarang, yang lebih layak untuk diazab ya tentu yang jauh lebih berat dosanya dibanding saudara-saudara kita di Cianjur atau saudara-saudara kita di Turki ya. Lebih banyak orang yang lebih berat dosanya dalam menyekutukan Allah ya, dan sebagainya. Tapi itu tidak terjadi berarti kita bersangka baik kepada Allah. Yang menimpanya adalah musibah rahmat. Hanya boleh jadi saat ini kita belum dibuka oleh Allah hikmah di belakangnya. Begitu Bu Bia. Baik, Ustadz. Masya Allah. Jazakallahu khairan katsiran. Terima kasih, Ustadz. Terima Sama-sama. kasih, Mbak Lili. Terima kasih Mbak Mia. Pak Ustadz, ada pertanyaan dari Bu Evi. Ya, Ustadz, Allah telah mentakdirkan bagaimana kita nanti jauh sebelum kita dilahirkan. Apakah kita sesat atau kita bertakwa? Bagaimana Ustadz, bagi mereka yang telah ditetapkan sesat, apakah masih bisa untuk berubah menjadi bertakwa? baik. Tadi Bu Evi ya. Iya, Bu Evi Ustadz. Jadi takdir Allah di Lauhul Mahfuz yang ditulis di Lauhul Mahfuz, yang ditulis sejak azali. Dalam hadis disebutkan 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan alam semesta. Takdir yang akan terjadi dalam kehidupan manusia di muka bumi Allah sudah tuliskan di Lauhul Mahfuz. Nah, di Lauhul Mahfuz itu tertulis ada yang mu'allaq, ada yang mubram. Ada takdir mu'allaq dan ada takdir yang mubram. Takdir mu'allaq adalah takdir yang Allah masih memberikan kesempatan bagi hambanya untuk mengubahnya. Maksudnya Allah mengubahnya, memberi kesempatan pada hamba untuk Allah akan mengubahnya dengan melihat ikhtiar-ikhtiar hambanya. Ya, belum Allah tetapkan. Kemudian ada takdir mubram yang Allah telah tetapkan, yang tidak bisa diubah lagi. Nah, di antara hidayah adalah termasuk bagian dari takdir mu'allaq. Ya, apabila si hamba tadi berikhtiar, ya insya Allah dia akan mendapatkan takdir yang Allah bisa ubah. Ya, Allah ubah di Lauhul Mahfuz, yaitu takdir mu'allaqnya. Dan tentu apa yang diikhtiarkan hamba, Allah sudah tahu lebih awal. Allah lebih tahu lebih awal. Sehingga ini hanya satu ungkapan agar kita tidak pasif di dalam menetapi takdir. Allah membuka peluang bagi kita untuk bisa mengusahakan berikhtiar. Nah, ada takdir mubram seperti kita diciptakan laki dan ada yang sebagian perempuan. Ini takdir mubram, tidak bisa diubah, ya, tidak bisa diubah. Tapi berkaitan dengan rizki bisa diubah. Ini takdir mu'allaq. Rizki bagian di takdir mu'allaq. Hidayah adalah takdir mu'allaq. Takdir mu'allaq yang bisa diubah dengan ikhtiar-ikhtiar kita. Maka oleh karenanya kita diperintah atau disunnahkan Nabi kepada sahabat, pada saudara, pada kerabat, kita mendoakannya. Nabi SAW kalau berkirim surat kepada orang-orang atau baik itu teman Nabi atau orang-orang lain ya yang berhubungan dengan Nabi yang dia kebetulan belum beriman, Nabi selalu mendoakannya, ya semoga Allah memberikan hidayah kepada. Doakan supaya Allah memberi hidayah kepadamu. Ya. Allahu yahdika. Semoga Allah memberikan hidayah kepadamu. Nah itu supaya ada ikhtiar agar apa yang telah Allah tetap di Lauhul Mahfuz bahwa orang ini bisa jadi diberikan petunjuk oleh Allah SWT dengan ikhtiar si hamba. Begitu Bu Evi. Baik Ustadz, jazakallah khairan. Sama-sama. Silakan Bu Gomba. Bu Gomba. Oh, bukan. Soalnya di luar ada tukang rumput jadi ribut. Itu sudah ditakdirkan di Lauhul Mahfuz.
Jadi masuk ke dalam. Kalau masuk ke dalam, Bapak mesti ikut-ikut komen. Jadi aku. Silakan Bu. Ya, terima kasih Ustadz. Ini jika maka ini yang paling menyenangkan. Mau dapat 100 kali penjelasan ya tetap aja banyak pertanyaan. Ya, pertanyaan saya begini Ustadz. Jadi hukum jika maka itu jelas di Quran, jelas di pelajaran, jelas sahabat Nabi, para ulama, para guru-guru mengajarkan dengan jelas. Tapi kita melihat di masyarakat kejadiannya begitu. Ya, memang kita orang nggak cuma tanggung jawabnya ulama atau para guru-guru kita, tapi kita sebagai umat Rasulullah SAW juga pasti ikut. Selalu itu diceritakan. Andai kata kamu berniat begini, maka kamu dapat begitu. Ada orang berbuat baik, tapi dia bermaksud sesuatu yang nggak baik sebetulnya. Jadi itu semua kembali ke hati ya Ustadz. Siapa yang tahu hatinya? Apakah itu yang menyebabkan sehingga kok kita melihat sekeliling kita banyak sekali kejahatan terjadi gitu. Kalau Hana menceritakan jika maka, lalu istilahnya gini, tips-tips apa yang bisa diberikan kepada orang-orang sederhana seperti kita supaya kita bisa ikut menjelaskan, ikut apa ya, tapi harus pakai tips karena memang tidak mudah menjelaskan kepada orang-orang itu. Kenapa tidak mudah? Lah itu buktinya. Udah jika maka jelas, udah Quran, udah 5 waktu, semua udah dikerjakan. Tapi toh kok ya tetap banyak yang jahat. Begitu loh Ustadz. Makasih. Ya, makasih Bu Bomba. Ya Ustadz. Makasih. Allah SWT berfirman, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ini pernah juga kita bahas. Ahsanu amala. Allah itu menilai perbuatan hamba kalau masuk kategori ahsanu amala. Ahsanu amala itu bukan sekedar perbuatan, tetapi harus memenuhi 2 syarat. Yang pertama, syaratnya niat. Ya, niatnya lillahi ta'ala. Niatnya memenuhi perintah Allah. Kemudian yang kedua, benarnya cara melakukannya. Benarnya cara dalam melakukannya, perbuatan itu. Nah, sehingga ada orang yang tidak memenuhi syarat ini, maka tidak terpenuhi wujud amalan yang dikehendaki. Contoh saja yang diungkapkan dalam Al-Quran langsung, bersedekah. Ya, Allah kan menjamin tuh dalam surat Saba ayat ke-39. Ini juga masuk hukum jika maka. Surat Saba, surat ke-34, ayat ke-39. Saya bacakan ayatnya. Katakanlah, sesungguhnya Tuhanku melapangkan rizki bagi siapa yang dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dan membatasi bagi siapa yang dikehendaki. Nah, berikutnya yang Allah garis bawahi dari hukum jika makanya ini. Apa saja yang kamu infakkan, maka Allah akan menggantinya dan Allah pengganti yang terbaik. Ya, jika kamu menginfakkan, maka Allah akan menggantinya dengan penggantian yang lebih baik. Ini hukum jika makanya. Nah, sekarang terkait dengan infak ini dijelaskan, pertama ada orang yang berinfak niatnya riya, tidak terpenuhi dengan yang diinginkan Allah ini. Satu, ada orang yang niatnya sudah lillahi ta'ala, sudah benar, tapi caranya salah. Seperti diungkapkan dalam surat Al-Baqarah, cara yang salah bagaimana? Yaitu menginfakkan
tapi dengan menyakiti si penerima. Ya, langsung misalnya ada orang infak, nah ini udah gelus taruhan. Oh, jangan gitu. Pokoknya saya lillahi ta'ala. Niat saya udah sabak seperti udah pokoknya lillahi ta'ala. Ya lillahi ta'ala nggak boleh pegel juga. Nah, jadi itu lillahi ta'alanya mungkin benar, tapi ada kepegelannya itu yang menyebabkan caranya salah. Sehingga belum terpenuhi tadi niatnya lillahi ta'ala plus caranya juga benar. Kalau niatnya benar, caranya benar, barulah terpenuhi hukum tadi jika makanya. Jika kamu menginfakkan dengan cara yang benar, niat benar, pasti Allah kembalikan itu infakmu dengan pengembalian yang lebih baik. Nah, itu demikian juga untuk amal-amal yang lain juga sama. Ya. Begitu Bu Gomba. Iya. Lalu maksud saya bagaimana menularkannya ya kepada orang? Ya, jadilah Bu Gomba jadi sitikin, orang yang menyebarkan kebaikan pada sesama, nggak soleh sendiri, ya kita insya Allah mereka akan dapat. Ya memang gangguannya seperti contoh yang diungkapkan dalam satu WhatsApp dari Sayyidina Ali. Sayyidina Ali masuk masjid dengan temannya, beberapa teman-temannya ini nggak sholat tahiyatul masjid. Sayyidina Ali sendirian yang sholat. Ketika Sayyidina Ali mau sholat, dalam hatinya ada bisikan, wah Ali hebat lu. Yang lain itu lihat teman-teman langsung duduk, kamu sendiri yang sholat. Nah ini setan. Nah Sayyidina Ali merasakan ini gangguan setan untuk merusak niatnya. Nah hanya saja saat ini waktu itu karena belum paham, dia langsung nggak jadi sholat, langsung ikut nimbrung duduk. Kemudian jumpa dengan Nabi, Sayyidina Ali mengungkapkan dengan berkata, wahai Rasulullah, ya Rasulullah, aku tadi mengalahkan setan. Ditanya oleh Nabi dengan senyum, bagaimana engkau mengalahkan setan? Ya tadi masuk masjid dengan teman-teman, yang lain duduk, saya sendiri yang mau sholat tahiyatul masjid. Tiba-tiba ada bisikan setan yang mengganggu di telingaku. Ali engkau hebat, kamu sendiri yang mau sholat, yang lain duduk itu. Hebat, memang kamu orang alim dan sebagainya. Maka aku nggak jadi, karena aku takut riak. Maka Nabi menjawab, justru engkau dikalahkan oleh setanmu. Ya, niat riak itu kamu harus lawan, niat tidak mengerjakannya harus kamu lawan. Jadi kalau kamu nggak mengerjakannya, artinya amalan itu tidak terwujud. Sedangkan kalau kamu mengerjakan dengan riya, amal itu juga tidak terwujud sebenarnya. Hakikatnya dengan riya, amalan itu tidak terwujud di sisi Allah. Hingga jikanya itu, amalan jikanya sebenarnya belum terwujud. Nah, jadi ini yang harus kita dengungkan atau kita sebarkan bahwa memang amalan itu ahsanu amala, bukan sekedar wujudnya amalan, tapi amalan yang benar menurut syariatnya dan niatnya juga benar. Nah, itulah yang memang berat, Bu. Banyak orang mewujudkan amalan tapi niatnya tidak benar, sebagaimana Allah ungkapkan dalam surat Al-Kahfi. Dan kenapa di surat Al-Kahfi dikaitkan dengan akhir zaman? Karena memang di masa sekarang ya banyak orang yang niatnya itu tidak tulus karena Allah, sehingga menjadi haba'an mansura, seperti debu saja yang berterbangan. Dari surat Al-Kahfi ayat 100 surat ke-17 surat ke-18. Dibacakan sebentar, surat 18 ayat 103 dan 104. Saya bacakan ayatnya, terjemahannya maksud saya. Katakanlah, apakah perlu kami beritahukan kepadamu tentang orang yang paling merugi perbuatan, yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia ini
sedang mereka mengira telah berbuat sebaik-baiknya. Jadi perbuatan baik menurut persepsinya tidak memenuhi kriteria yang Allah tetapkan, keikhlasannya dan kebenaran amalan. Nah itu banyak di ayat ini kan dikaitkan dengan akhir zaman, khususnya 10 ayat terakhir. Banyaklah engkau membaca ini, tentu membaca bukan bacaannya yang kita ambil, juga maknanya. Allah, Nabi mensinyalir nanti di kehidupan banyak orang yang menampilkan amalan yang hakikatnya amalan itu tidak memenuhi kriteria dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dia merugi padahal dia sudah menyangka melakukan amal yang terbaik. Na'udzubillah min dzalik. Ya Ustaz. Gitu. Dan itu yang namanya gangguan macam-macam itu selain daripada niat dan cara, tentu waktu ya Ustaz. Karena antara jika dan maka waktunya nggak selalu sama kan. Kalau kita betul. begini lalu maka kita begitu bisa 3 hari, bisa 3 tahun Ustaz. Jadi Betul. memang kesabaran itu ya harus bagaimana Ustaz itu? Ya, Memang disitulah memang makanya Allah berfirman wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah kepada Allah dengan kesabaran. Di antara kesabaran situ bersabar dengan yakin menunggu waktu realisasinya janji. Ya, kita harus yakin dulu janji Allah pasti. iya. Tapi Allah tidak menjanjikan mak celingkrik yang dijanjikan. Apa itu mak celingkrik, Bu? Immediately. Iya, tidak harus hari ini, tidak harus besok, tapi tunggulah, bersabar. Yakin pasti terbalas, pasti dipenuhi, hanya menunggu waktu. Tidak tiba-tiba, tidak ujuk-ujuk, tidak saknyet. Iya. Begitu Bu Mbak. Makasih Ustaz. Sama-sama. Makasih Bu Gamba. Silakan yang lain. Makasih Mbak Lili. Belum ada lagi Pak Ustadz? Baik, Bapak Ibu sekalian, mungkin kita cukupkan kajian kita pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi diri saya dan bagi Bapak Ibu semuanya. Yang dengannya Allah insya Allah melimpahkan keberkahannya, rahmatnya, dan Allah akan memelihara kebaikan-kebaikan untuk kita. Dan insya Allah kita bisa mengamalkan apa yang Allah telah tetapkan dalam ajarannya di dalam Al-Quran. Semuanya diberikan kesehatan oleh Allah SWT. Yang sakit dan disembuhkan, diberikan dan proses penyembuhannya. Makasih Ustaz. Amin. Semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz.